Mas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara pembuatan RPS daring untuk pembelajaran bahasa asing. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Uwais A. Khairuman, yang telah berkenan menyediakan waktu di tengah kesibukan yang amat sangat padat, sampai menggeser jadwal ya Pak, mohon maaf sekali, untuk kita di sini berbagi ilmu pada kita semua. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan universitas, dalam hal ini diwakili tadi oleh Profesor Dr. Agus Rono, Magister Hukum, dan Bapak Dekan, Bapak Dr. Faisal Hendra MED, serta seluruh Kaprodi dan Sekprodi yang ada di lingkungan FIB. Tanpa berpanjang kata, saya akan segera memulai acara inti dan tidak akan membacakan CV Pak Uwais secara panjang, akan tetapi singkatnya ada 2 poin penting yang perlu kita ketahui sebagai latar belakang untuk kita mengikuti acara ini. Yang pertama adalah bahwa Bapak Uwais ini latar belakangnya adalah dari jurusan program studi teknologi pendidikan ya Pak ya, di Universitas Negeri Jakartanya. Dan sebagai hasil dari proses belajar selama menempuh pendidikan doktoral beliau sudah menghasilkan satu model pembelajaran, model alur pembelajaran daring yang disebut dengan pedati, dan apa itu pedati nanti juga mungkin akan dibahas oleh Bapak Uwais. Selanjutnya satu poin penting yang juga perlu kita ketahui bahwa beliau sudah berdedikasi panjang untuk pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di perguruan tinggi, melalui sharing ilmu tentang PJJ dan e-learning, dan penerapannya di perguruan tinggi selama beliau berdedikasi di Dirjen Dikti, di Dikti ya Pak ya. Nah, itu saja latar belakang 2 poin penting yang perlu kita ketahui dari beliau. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Uwais untuk memulai acara ini. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, puji syukur nih alhamdulillah saya dapat bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang ada di Universitas Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita bisa melakukan sharing ide lah bagaimana menghadapi tantangan zaman sekarang ini dalam proses pembelajaran di era industri 4.0 dan society 5.0. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, dan ini adalah satu kebahagiaan untuk saya dapat bertemu dengan teman-teman di Universitas Islam Al-Azhar. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin ada pergeseran jadwal, jadi ada slot gitu lah untuk Ibu Vera. Jadi Ibu Vera itu diberkahi begitu ya, ketika telepon saya itu bolak-balik ya, jadwal itu berubah-ubah gitu dan lain sebagainya karena nah itulah mungkin pada saat ini memang ini adalah takdir kita untuk bisa bertemu dengan teman-teman di Universitas Al-Azhar terkait dengan hal ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran pada situasi dan kondisi sekarang ini. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa pembelajaran blended ya, saya sebutnya blended saja begitu ya. Pembelajaran blended yang akan kita laksanakan nanti itu bukan semata-mata karena COVID-19, tapi itu adalah keniscayaan. Dan itu adalah kebutuhan. Jadi COVID-19 itu hanyalah, kata orang Sunda mah disebutnya itu hanyalah blessing in disguise. Artinya dengan adanya COVID gitu ya, di balik musibah itu ada semacam berkah begitu. Karena kalau tidak ada COVID-19 kita nggak pernah merasa bahwa teknologi itu penting. Terutama teknologi informasi dan komunikasi. Padahal Ibu Vera itu sangat tergantung pada teknologi.
sangat banget. Nah, gitu ya. Coba saja HP-nya ditaruh di meja, kemudian ngobrol dengan kita. Itu anak-anak sekarang termasuk Bu Vera mungkin ya, itu nggak betah 10 menit itu pasti tangannya udah meraba lagi ke ke handphonenya gitu. Itulah sangat-sangat pentingnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, saking pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, semakin banyak pagar kita diketuk-ketuk gitu ya, delivery paket dan lain sebagainya gitu kan, sering begitu ya Bu Vera ya. Ternyata itu berbanding lurus dengan tagihan kredit card. Nah, itu kan berbanding lurus dengan tagihan kartu kredit. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Gitu. Nah, dalam pembelajaran pun ternyata demikian, Bapak dan Ibu sekalian ya. Oleh karena itu, mohon izin saya akan memaparkan, tapi memaparkannya Bapak Ibu, saya akan stop video saya, audio saja, menghemat paket data begitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikannya dengan whiteboard Ibu Vera ya, jadi tidak menggunakan slide presentasi karena ini sudah dikirim kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah pada membaca. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin awali dengan apa yang kita hadapi sekarang ini dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Fakta ini tidak akan lekang oleh waktu Bapak Ibu. Fakta yang kita hadapi sekarang ini adalah bahwa kita memiliki peluang melakukan proses pembelajaran dalam dua sisi. Kenapa? Karena proses pembelajaran itu ternyata ada dua Bapak Ibu. Saya tuliskan di sini namanya secara sinkronus. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelajaran itu bisa terjadi secara sinkronus. Artinya antara yang belajar dengan yang membelajarkan itu terjadi pada waktu yang bersamaan. Orang-orang menyebutnya real time. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bisa juga orang yang belajar dan membelajarkan ini terjadi secara asinkronus. Nah, gitu ya. Supaya enak mungkin ditambah gitulah asinkronus. Atau tambahkan Y lah ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh waktu. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita bagi. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, yang sinkronus itu pun terbagi dua lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini terbagi dua, masing-masing terbagi dua. Di sini Bapak Ibu sekalian terikat oleh waktu, terikat oleh ruang. Jadi antara yang belajar dan yang membelajarkan berada pada waktu yang bersamaan dan pada ruang yang sama. Ya Bapak Ibu sekalian, ini disebut dengan tatap muka. Yang kita pahami begitu Bapak Ibu sekalian ya, yang terjadi. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, yang ini karena COVID gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena COVID-nya juga banyak 19 begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak bisa dipakai. Nah, gitu ya, menyisakan banyak yang lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga proses pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian terikat oleh waktu, tapi tidak terikat oleh ruang. Nah, ini disebut dengan tatap maya. Saya sebut dengan tatap maya. Nah, bahasa Inggrisnya Bapak Ibu sekalian dalam jurnal, ini saya sebut dengan Live Synchronous Learning, LSL. Sementara ini saya sebut dengan Virtual Synchronous Learning. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini LSL dan VSL ini Bapak Ibu. Kalau yang ini difasilitasi oleh teknologi yang disebut dengan teknologi sinkronus. Nah, teknologi sinkronus itu ya seperti yang sekarang ini, ya Webex, Zoom, Google Meet, kemudian dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua adalah asinkronus. Asinkronus itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi ini nggak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, yang asinkronus ini Bapak Ibu bisa dia sendirian saja belajar tanpa ada orang lain. Ya, saya sebut dengan self-directed asynchronous learning. Disebut dengan asinkronus mandiri. Saya sebut AM saja. Ya Bapak Ibu ya, AM. Nah, yang ini bahasa Inggrisnya adalah self-directed asynchronous learning. Nah, SAL. Nah, sementara belajar juga bisa terjadi Bapak dan Ibu sekalian antara yang belajar dan yang membelajarkan itu
pada waktu yang tidak bersamaan, di ruang tidak bersamaan, tapi bersama dengan orang lain. Nah, lebih dari satu orang. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya namakan dengan kolaboratif asinchronious learning. KAL. Ya. Jadi bahasa Indonesianya asinchronious kolaboratif. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Sorry, ini harusnya tidak ada. Nah, untuk menjalankan ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka agar terjadi belajar sendiri dan belajar bersama orang lain, maka di sini dibutuhkan yang namanya learning object. Objek belajar. Nah, learning object itu bahasa Sunda ya, bahasa orang Kulon ya. Tapi bahasa Indonesianya adalah materi ajar digital atau bahasa mudahnya bahan ajar digital. Ini learning object. Sementara untuk yang di sini di asinchronious kolaboratif ini adalah aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar melakukan sesuatu. Sementara kalau LO ini Bapak Ibu sekalian hanya memaksa mereka untuk lihat, baca, dengar, nah gitu kan? Coba pun hanya sedikit yang bersimulasi ya. Tapi melaksanakan ini harus dilaksanakan di ruang belajar. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang ini Bapak Ibu sekalian, ini luring. Nah, luring. Yang ini daring. Ya. Nah, sementara yang asinkronis ini bisa luring, bisa daring. Yang asinkronis, dua-duanya bisa daring ya, bisa luring Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang kemarin dipahami oleh Pak Mas Nadiem itu bahwa sebenarnya pembelajaran jarak jauh untuk yang ini dipahami sebagai pembelajaran jarak jauh nih yang 3 ini ya. Nah, jarak jauh ini bisa luring, bisa daring. Saya berikan contoh yang luring Bapak Ibu sekalian ya. Luring. Pak Faisal, Bapak saya itu nama belakangnya Mukim. Nah, saya tanya, kenapa nama belakang saya? Nama Bapak saya itu Kiai Haji Farid Mukim. Abdul Muiz Farid Mukim lengkapnya gitu ya, almarhum. Nah, kenapa namanya Mukim di belakangnya? Ternyata kakek saya itu bermukim di Mekah. Ceritanya begini, saya ingin ceritakan terkait dengan asinchronious yang luring ya Pak. Nah, konon katanya kakek saya itu belajar beberapa kitab yang ditulis oleh beberapa syekh yang ada di Mekah. Kan sebenarnya di ruang belajar ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya kan? Bapak saya mempelajari kitab. Dan dia tidak bertemu dengan penulisnya, kan gitu ya. Kapan saja dan di mana saja dia pelajari kitab tersebut. Kemudian berkomunikasi enggak dengan guru-gurunya yang ada di Mekah, berkomunikasi, tapi menggunakan surat. Nah, namanya dulu makanya disebut pembelajaran jarak jauh zaman dulu itu namanya koresponden. Koresponden kan gitu ya. Berkirim surat lah, mungkin nyampe ke sana sebulan, balik lagi ke Indonesia, mungkin sebulan bisa berjawab. Tentu saja dalam surat itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fikih dan lain sebagainya, yang memang lagi kontemporer di Indonesia misalnya gitu, untuk memecahkan masalah masyarakat yang harus dijawab dari sana. Kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian Pak kakek saya itu nabung lain sebagainya setelah itu dia korespondennya itu yang akanya dengan koresponden ya, dengan surat ya Bapak Ibu sekalian akanya. Nah kemudian dapatlah uang, pergilah ke Mekah naik kapal laut berbulan-bulan. Nah sampailah ke Mekah untuk naik haji. Tapi ketika nyampe ke Mekah belum sampai waktunya haji, ya kan? Belum sampai. Nah dia langsung ketemu dengan syekhnya, masuk ke ruang belajar 1. Kan gitu ya. Ini ruang belajar 1, sorry saya belum namain tadinya. Ini ruang belajar 1, ini ruang belajar 2, ini ruang belajar 3, ini ruang belajar 4 gitu ya Bapak Ibu. Maka balik lagi ke sini. Nah, itulah pembelajaran jarak jauh yang terjadi di sini Bapak Ibu sekarang secara luring. Tapi kalau sekarang begitu ya, untuk Dikdas misalnya, Dikdasmen, ya mungkin hanya 34% loh wilayah kita yang terjangkau oleh akses internet. Sehingga untuk 70% lainnya PJJ-nya itu mestinya luring. Nah, ini yang bikin kemarin bingung begitu ya di kementerian kita itu, blunder gitu terkait dengan. Nah, tentu saja
Kalau untuk universitas apa namanya, untuk Universitas Islam Al-Azhar, tentu saja kita akan laksanakan secara daring, ya kan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya ubah lagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini udah paham Bapak Ibu. Saya ubah lagi. Saya ubah ke dalam bentuk kuadran saja supaya enak, ya. Ini ruang belajar 1, ini ruang belajar 2, ini ruang belajar 3, ini ruang belajar 4. Oke. Kita sepakati di Universitas Al-Azhar nanti akan daring. Oke, maka akan menggunakan teknologi Synchronews. Nah, oke. Berarti Al-Azhar harus berlangganan satu platform Synchronews teknologi yang akan dipakai oleh Al-Azhar. Apa misalnya Webex atau Zoom, gitu ya. Jadi kalau ingin punya teknologi Synchronews sekelas Pajero, lebihlah Webex. Tapi kalau ingin mempunyai teknologi Synchronews sejuta umat, ini adalah Zoom gitu ya. Nah, kalau ingin yang Agia atau Ayla, ya pakai Google Meet atau apa. Kira-kira seperti itu ya. Menang gengsi aja sebenarnya, tiga-tiganya itu punya fungsi yang sama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk ruang belajar 3 dan 4, Bapak dan Ibu sekalian, untuk ruang belajar 3 dan 4 ini, nah, Al-Azhar harus memiliki satu platform e-learning, nah, yang namanya LMS, Learning Management System, untuk mengakomodir terjadinya proses pembelajaran ruang belajar 3 dan 4 ini secara daring, ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oke. Ya, gimana untuk ruang belajar 1? Tetap yang namanya di sini adalah teknologi enhanced learning. Nah, apa yang dimaksud teknologi enhanced learning? Di ruangnya Ibu Vera, kelas lantai 4, ruang 405, itu di dalamnya sudah ada whiteboard, smartboard. Whiteboardnya berubah jadi smartboard. Ya kan Bapak ya? Kemudian smartboardnya terhubung ke dalam internet dan lain sebagainya, dan masuk ke servernya punyanya Al-Azhar. Sehingga Bu Vera ingin klik, apa namanya? Ingin klik RPS, tinggal klik. Ingin modul ini, tinggal klik, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah masuk ke sana. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini butuh visi. Nah, makanya sebenarnya saya sampaikan kepada Pak Faisal. Ada nggak pengambil kebijakan di sini? Kalau ada, ya udah Pak Faisal kan pemanggil kebijakannya. Nah, di sini harus memikirkan ini, visioner ke depan gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada LMS, nanti untuk memikirkan ini semuanya harus memikirkan infrastruktur jaringan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ya pertama PR-nya adalah, saya belum masuk ke RPS ya Bapak Ibu sekalian ya, belum masuk ke RPS karena ini paling penting. Nanti RPS itu sebenarnya kan di atas kertas. Yang saya sampaikan adalah proses pembelajarannya itu nanti. Oke, ini sampai sini dulu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang terjadi? Nah, ini kita, bagaimana pembelajaran yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kita balikin lagi ke sini. Ini tidak bisa kita pakai. Ya. Berarti peluang kita ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, ya kan Bapak Ibu sekalian. Di awal-awal COVID-19, Bapak Ibu sekalian, di awal COVID-19 itu, untuk menggantikan ruang belajar 1, Bapak Ibu sekalian, semuanya dilakukan dengan video conference. Ya. Atau lebih tepatnya sebenarnya bukan video conference yang kita lakukan sekarang ini. Sebenarnya itu adalah web conference ya. Yang kita lakukan sekarang ini web conference gitu ya. Tidak menggunakan video sebenarnya, tapi web conference, bukan video conference dari ini. Nah, karena conference-nya ini berbasis web. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi di web conference ini? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mestinya di dalam pembelajaran tatap muka itu harus student center learning. Ya, mestinya Bapak Ibu sekalian. Walaupun faktanya saya nggak tahu faktanya. Kalau di universitas, kalau di sebentar saya balik. Oke. Kalau di Universitas Al-Azhar kan sudah SCL, kan tempat lain saya nggak tahu. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, ketika di ruang belajar 1 dia biasa ngajarnya adalah teacher center learning, maka kesininya pun jadi teacher center learning. Apa yang dimaksud dengan teacher center learning yang terjadi di lapangan Bapak Ibu?
dosen ngajar menjelaskan materi. Ya kan? Melalui video conference. Mahasiswa mendengarkan dosen mengajar seperti yang sekarang ini. Seperti saya dengan Bapak dan Ibu kalian. Ini TCL Bapak Ibu sekalian, Teacher Center Learning. Tapi kalau untuk seminar ya nggak apa-apa. Ya kan? Ini kan untuk seminar Bapak Ibu, bukan untuk pembelajaran di kelas. Tapi yang terjadi di lapangan Bapak Ibu sekalian, para dosen adalah seperti saya dengan Bapak dan Ibu sekalian sekarang ini menjelaskan kepada mahasiswa, terus terjadi diskusi. Nah, para pakar pendidikan mengatakan bahwa daripada dosen berbusa-busa hanya menjelaskan materi, mendingan cara dosen menjelaskan materi itu dibuat dalam bentuk video, atau dibuat dalam bentuk diktat, atau dibuat dalam bentuk modul, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa dipakai untuk di sini. Nah, video ini jadi learning object. Nah, gitu loh Bapak dan Ibu sekalian ya, learning object yang bisa dipelajari sendiri oleh mahasiswa. Oke, itu yang pertama. Jadi tantangan yang pertama di sini Bapak Ibu sekalian di ruang belajar 2 ini merubah mindset dosen bahwa ruang belajar 2 itu bukan untuk menyampaikan materi. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi lebih unjuk kerja, lebih dan lain. Nanti saya akan ceritakan ini ya. Nah, kita masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita masuk di learning object. Learning object ini Bapak Ibu sekalian berarti harus materi digital. Idealnya materi digital itu Bapak Ibu, learning object itu variatif. Variatif, kemudian juga lebih visual. Nah, saya sebutkan gitu, lebih visual atau lebih multimedia. Lebih multimedia. Idealnya Bapak Ibu sekalian ya, idealnya. Tapi yang terjadi di lapangan selama tahun 2013 sampai 2020 saya memberikan hibah perguruan tinggi untuk mengembangkan e-learning Bapak Ibu sekalian. Learning object yang dibuat oleh perguruan tinggi itu hanya PDF dan PPT. Kebanyakan. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebenarnya untuk membuat learning object ini, Bapak Ibu sekalian, buat learning object ini ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah by utilization. Ya. By utilization Bapak Ibu. Utilization berarti Bapak Ibu dapat milih. Mulung. Nah, oleh karena itu kita sarankan Universitas Al-Azhar itu menjadi kurator konten. Kurator konten itu Bapak Ibu cari di internet, pakai keywordnya sesuai dengan topik kita, ketemu, setelah ketemu Bapak Ibu pilih, dan tentukan mana yang relevan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan kurator konten, konten kurator ini disebut sebagai salah satu kompetensi baru dosen. Salah satu kompetensi baru dosen. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah by design. By design. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. By design itu ada terdiri dari 2. Ya, yang pertama adalah DIY. Yang kedua adalah profesional maksudnya, profesional. Nah, jadi materi-materi digital di samping dapat ngambil dari internet, tapi ini harus memperhatikan hak intellectual property right-nya gitu ya. Nah, tapi juga dapat dibuat sendiri. Tapi dibuat sendiri itu adalah DIY. DIY itu berarti dosen membuat sendiri. Nah, ketika dosen membuat sendiri, paling banter adalah yang ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Tapi kalau untuk video, multimedia, dan lain sebagainya harus dibuat oleh ini. Oleh pro. Nah, harus dibuat oleh profesional. Nah, oleh karena itu saya menyarankan Universitas Islam Al-Azhar itu memiliki semacam Learning Resources Center. LRC, ya LRC. Saya yakin Universitas Al-Azhar itu punya LRC, punya pusat sumber belajar. Kenapa? Karena senior saya lulusan TP yang kerja di Al-Azhar itu sudah mengembangkan yang namanya pusat sumber belajar untuk SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah, saya nggak tahu kalau di perguruan tinggi. Fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah menghasilkan learning object yang by design tadi. Nah, jadi video, animasi, virtual reality, dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu sekalian.
sekalian yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, baru di sini Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan oleh dosen di sini adalah menciptakan interaksi. Nah, ya, menciptakan interaksi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan interaksi, kalau kita sebagai dosen baru menyampaikan learning object saja, maka interaksi learning object ini interaksinya adalah antara mahasiswa dengan konten. Iya kan? Mahasiswa dengan konten. Nah, tapi kita harus menciptakan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dengan dosen. Maka di ruang belajar 4 ini, Bapak Ibu sekalian, dosen harus menciptakan pengalaman belajar dengan cara apa? Memberikan chat forum. Ya kan? Kemudian diskusi, forum diskusi gitu ya, forum diskusi, kemudian assignment. Nah, tugas gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu sekalian dengan pedati. Pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Pelajari itu berarti siapkan LO. Mengajak mahasiswa untuk mempelajari. Siapkan learning object-nya yang relevan dengan topik tersebut. Tapi bagaimana meyakinkan bahwa mereka telah mempelajari LO, maka gunakan salah satu dari 3 tadi. D, T, E, dan I. Nah, maka Pak Faisal, misalnya contoh ya Pak Faisal mengajar bahasa Arab tentang topik X. Karena Pak Faisal akan mengajar itu, Bapak Faisal akan menggunakan asynchronous learning ini masukkan ke dalam LMS. Maka Pak Faisal duduk di depan komputer selama 10 jam, ya, lama Pak Faisal 10 jam, nyari informasi yang terkait dengan topik tersebut. Di situ ketemulah 10 video oleh Pak Faisal, ketemulah 10 artikel. Nah, dari 10 video ini Pak Faisal pilih 2. Berarti kan Pak Faisal sudah menjadi kurator konten, ya kan? Nah, dari 10 artikel Pak Faisal pilih 1. Karena yang 1 itulah yang relevan. Nah, gitu ya. Kemudian berdasarkan browsing kemana-mana dan sebagainya, Pak Faisal membuat presentasi, slide presentasi. Berarti kan sudah masuk di IUI ya, gitu ya. Slide presentasi yang mengkombinasikan semua itu. Nah, nggak puas sampai slide presentasi, Pak Faisal merubah slide presentasi itu menjadi video. Dapatlah DIY content, ya kan? Nah, bagaimana Pak Faisal dapat meyakinkan bahwa mereka telah mempelajari ini? Maka Pak Faisal pilih salah satu dari 3 tadi. Kalau Pak Faisal pakai rumus PEDA, pelajari dan dalami, gitu ya, pelajari dan dalami saja, maka Pak Faisal cukup kasih materinya tadi, disiapkan bahan diskusinya yang menantang dan lain sebagainya untuk didiskusikan terkait dengan hal itu. Itu pertama ya Bapak Ibu. Atau Pak Faisal menggunakan rumus PETE. Pelajari, terapkan. Ya. Kalau saya sih anaknya pakai PEDA, pakai PETE juga kan gitu ya, kira-kira ya. Berarti kalau pakai rumus PETE, materi disampaikan kepada mahasiswa melalui LMS tadi Bapak Ibu, dilanjutkan dengan adanya assignment untuk mahasiswa dapat menerapkan apa yang telah dipelajari, bukan hanya sekedar mendiskusikan, kan gitu. Atau Pak Faisal gunakan rumus PE, pelajari, evaluasi, dikasihlah kuis, gitu kira-kira begitu ya Bapak ya. Nah, ini yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Nah, namun apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Nah, pada ruang belajar 4 ini, Bapak Ibu sekalian, pada ruang belajar 4 ini, maka harus ada asuhan pembelajaran. Ya. Asuhan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan asuhan pembelajaran Bapak Ibu sekalian? Nah, apa yang dimaksud asuhan pembelajaran ini? Berarti Bapak Ibu harus memfasilitasi mahasiswa selama 24/7. Gitu. Jadi kalau ngasih diskusi, ya jangan dibiarkan saja mereka diskusi. Jadi harus ada asuhan diskusi oleh kita. Mulai dari problem propose-nya seperti apa, bahan diskusinya seperti apa, argumen saya akan berikan contoh kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya ingin tekankan di ruang belajar 4 ini, Bapak Ibu sekalian, permasalahan yang kita hadapi di ruang belajar 4 ini, permasalahannya adalah asuhannya tidak ada. Asuhan pembelajarannya tidak terjadi. Konon kata mahasiswa itu, Pak Wes, kami dengan dosen lain itu, setelah tatap muka, setelah tatap maya, setelah R2 katanya dosen langsung ngasih tugas. Nah,
Kasih tugas, sudah kasih aja, dibiarin sudah. Nanti pertemuan berikutnya ditumpulin tugas. Kita nggak tahu tugas itu diperiksa atau tidak. Nanti di akhir semester sudah dapat nilai. Nah, gitu ya. Nah, itu kan sama kayak beli kucing dalam gerobak gitu ya, nggak kelihatan gitu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seperti apa contoh yang saya lakukan Bapak dan Ibu sekalian? Yang saya lakukan adalah seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, untuk level awal Bapak Ibu sekalian, yang saya lakukan adalah seperti ini. Yang saya lakukan adalah balik pola pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Saya gunakan pendekatan flip classroom. Jadi pelajari dan dalami dulu di ruang belajar 3 dan 4, praktekkan dan tunjukkan dan elaborasi di ruang belajar 2. Itu loh Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, jadi dari sini dulu, baru sini dan sini, baru sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ruang 3-4 baru ruang belajar 2, atau ruang belajar 2 dulu untuk orientasi, baru 3-4 ya. Ruang belajar 2, 3-4, kemudian 3-4 ruang belajar 2. Jadi ketika 3-4-2 ini anggap satu pertemuan juga Bapak Ibu, suatu pertemuan, bukan satu pertemuan ya. Anggap suatu pertemuan, cuman berjalannya asinkronus, tidak terikat ruang dan waktu. Tapi kalau yang ini terikat oleh waktu. Jadi ini dua-duanya disebut sebagai suatu pertemuan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ruang 3-4 saya cari dulu dan lain sebagainya, dan di sini ya. Sorry. Naik ke atas. Oke. Nah, untuk menyiapkan ini Bapak Ibu sekalian, untuk menyiapkan ini tadi sudah saya jelaskan, kita jadi kurator konten Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita jadi membuat konten sendiri gitu, kira-kira seperti itu. Contohnya seperti ini Bapak yang saya lakukan. Kemudian gunakan teknologi yang paling memungkinkan. Tadi rumus PEDA tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, rumus pelajari, dalami, dan terapkan. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, nah asuh pembelajaran asinkron ini seperti apa? Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa dalam ruang belajar 3 dan 4, sebagian besar orang awam mengatakan bahwa ketika pembelajaran daring terjadi, artinya asinkronus, artinya 3 dan 4, katanya tidak ada kehadiran. Padahal ada kehadiran. Nah, tugas kita adalah menghargai kehadiran. Katakanlah Pak Faisal tadi sudah menyediakan 2 video, kemudian 1 artikel, dan 1 video buatan sendiri. Nah, ketika Pak Faisal sampaikan itu dalam LMS, Pak Faisal tentu membuat kata-kata. Mahasiswa kalian luar biasa, bla bla bla, dan lain sebagainya. Pertemuan kita kali ini akan sangat menantang. Berarti di situ Pak Faisal terhadir secara sosial. Menyebut mereka namanya dan lain sebagainya. Kemudian Pak Faisal mengasih materinya tadi, yang 2 video, 1 artikel tadi. Berarti kan kognitif Pak Faisal hadir di situ, dalam 1 video yang dibuat oleh Pak Faisal. Dan tidak hanya kognitif Pak Faisal, tapi juga kognitif dari sumber belajar yang diambil oleh Pak Faisal hadir di situ. Kemudian Pak Faisal menyediakan bahan diskusi, diskusinya harus seperti apa dan bagaimana. Nah, maka Pak Faisal telah memberikan telah terjadi kehadiran pembelajaran dilakukan oleh Pak Faisal. Nah, bagaimana ketika mahasiswa melakukan argumentasi kalau itu diskusi? Ketika mereka ngumpulin tugas kalau itu tugas, Bapak Ibu sekalian, ini tugas, ya ini diskusi. Maka kita lakukan asuhan pembelajaran seperti ini. Ini yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Saya sentuh hatinya dulu, berarti saya hargai kehadiran sosialnya. Dengan cara apa? Bu Nesa cukup kritis. Model, nah gitu. Terus saya kasih kayak gini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengutip tulisannya Bu Nesa, argumentasinya Bu Nesa, dan saya ucapkan di sini dan analisis, berarti saya telah menghargai kehadiran kognitif Ibu Nesa. Jadi colek hatinya, colek pikirannya, sentuh pikirannya, dan setelah itu baru berikan scaffolding, arahan lebih jauh. Nah, ini dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang tidak terjadi selama proses pembelajaran daring menurut pengakuan mahasiswa. Dan ini adalah 24/7. Nah, 24/7 itu tidak benar-benar 24/7 ya. Pengalaman saya sih
dalam sehari itu tidak lebih dari 30 menit kok totalnya Bapak Ibu sekalian untuk ini. Ketika membuat ini Bapak Ibu sekalian ya, ketika baca ini, kemudian memberikan ini, kan saya nggak makan waktu lebih dari 5 menit kok. Ya, untuk satu mahasiswa rata-rata 1 menit atau 2 menit kita ini kan. Dan satu hari kan nggak nyampe sekian mahasiswa satu hari itu ya. Ada paling 2 mahasiswa, 3 mahasiswa atau 5 mahasiswa, tapi beda-beda waktu. Mahasiswa A hari Senin jam 10, mahasiswa B hari Senin jam 12, mahasiswa C hari Senin jam 1 dan lain sebagainya gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, nah, berikan respon sesegera mungkin. Jangan ditunda. Nah, seperti apa respon yang segera mungkin ini Bapak Ibu sekalian? Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Respon yang saya berikan adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Contoh. Bentar. Oke. Ini sebelum ke ini ya, sebelum ke apa? Sebelum ke RPS. RPS mah gampang Bapak Ibu sekalian ya. Nih. Nah, saya gunakan project based learning Bapak Ibu sekalian untuk mata kuliah saya. Di mana ada beberapa project yang harus mereka kerjakan tugasnya ya. Project 1, project 2, project 3, project 4, project 5, project 6. Sampai ini menghasilkan satu desain e-learning design yang harus mereka lakukan Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan immediate feedback Bapak Ibu sekalian? Contohnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini selama 1 minggu Bapak Ibu sekalian, mereka mengirimkan satu tugas mereka kirimkan tanggal 3, saya baca, saya umpan balik, kasih mereka revisi, tanggal 4 mereka kirim, saya baca, kasih umpan balik, tanggal 5 mereka kirim ulang, saya baca, kasih balik, tanggal 8 mereka kirim ulang, setelah saya baca dia cukup bagus, saya kasih label, well done, lanjut ke berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, lihat, tanggal 9, jam 11.46, jam 11.59. Ya Bapak Ibu sekalian. Tanggal 5, jam 11, yang ini ya. Tanggal 5, jam 10.48, tanggal 5, jam 10.12. Gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, yang saya lakukan Bapak Ibu. Nah, misalnya yang mana lagi kita lihat ya. Di sini misalnya. Sama Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sini coba kita lihat. Nah, gitu ya. Tanggal berapa nih? Oh, ini kelamaan ya. Tanggal 21, tanggal 21. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tanggal 21, tanggal 21. Nah, ini tanggal 21 jam 7, tanggal 21. Nah, di sini. Oke. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, immediate feedback itu menjadi penting. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana contoh RPS-nya? Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita membuat RPS itu harus tahu dulu pola pembelajaran yang akan kita laksanakan mau seperti apa. Kebetulan yang saya laksanakan sebarusan itu adalah flip classroom pendekatannya ya Bapak Ibu ya. Jadi pelajari dulu dan dalami di ruang belajar 2 baru. Nah, bagaimana menuangkannya ke dalam RPS Bapak Ibu sekalian? Ini saya tadi sudah buat yang mana ya? Sudah berikan contohnya di sini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini dia. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya punya mata kuliah yang namanya Designing e-Learning, Bapak Ibu sekalian, Design e-Learning, kemudian ada satu pokok bahasa namanya Interaksi Pembelajaran Asinkron Daring. Nah, Bapak Ibu di sini, saya bagi pokok bahasan ini menjadi beberapa sub pokok bahasan. Ya, ada 3 sub pokok bahasan. Kemudian, di sini saya dibuat strategi pembelajaran daringnya dengan rumus kuadran yang saya buat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh yang pertama. Kita ambil salah satu sub pokok bahasan. Nah, setiap sub pokok bahasan saya bagi ke dalam beberapa learning points atau pokok materi. Nah, misalnya konsep dan prinsip community of inquiry, yang kedua memfasilitasi kehadiran sosial, yang ketiga memfasilitasi kehadiran kognitif, dan yang keempat memfasilitasi kehadiran pembelajaran. Oke. Karena ini adalah tatap maya, karena ini adalah flip classroom, maka saya buat di sini. Untuk yang sinkronnya tatap maya, tapi tatap mayanya misalnya akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus. Ya. Nah, maka sebelum tanggal 28 Agustus, pembelajaran asinkronnya itu saya berikan dari tanggal 21 sampai tanggal 27. Nah, untuk itu saya menyiapkan
video-video yang dapat mulung maupun buatan sendiri ini saya taruh di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk kuisnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang ini, yang objek pembelajaran ini, gitu Bapak Ibu, yang ini berarti saya baru menyiapkan queen. Nah, queen ini tidak akan berguna kalau tidak ada king. Kingnya yang mana? Yang ini. Nah, jadi saya siapkan forum diskusi. Forum diskusinya dituliskan di sini, yang kontemporer, yang kontekstual, berbasis ini, dan saya tuliskan di sini. Nah, tugasnya apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini nanti sudah seperti ini, saya tuangkan ke dalam learning management system, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nanti. Tapi ininya sudah ada semua nih. Karena saya belum mendapatkan anggaran dari perguruan tinggi untuk mengembangkan yang by design-nya itu dan sebagainya, maka semuanya masih banyak dapat. Paling banter video yang buatan saya sendiri. Ini contoh yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin waktu saya menyampaikan RPS ini ke beberapa perguruan tinggi, Pak, kami nggak bisa pakai model ini. Karena di RPS kami sudah punya pakemnya, begini, begitu, dan lain sebagainya. Bisa nggak apa-apa, nggak usah pakai pakem ini. Tapi tuliskannya adalah, nah saya kemarin ada satu menggunakan pakemnya seperti ini katanya yang sudah berlaku di kampusnya mereka. Jadi ada di sini, ada seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Capaian pembelajaran mingguannya, kemudian materi pelajarannya apa, metode pembelajarannya apa, aktivitas pembelajaran. Saya konversi yang tadi dibuat ke RPS yang sesuai dengan perguruan. Saya lupa perguruan tingginya apa ini. Maka strategi pembelajarannya saya pakai flip classroom, Bapak Ibu sekalian. Aktivitas pembelajarannya seperti ini. Aktivitas pembelajaran asinkron melalui LMS mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, gitu ya. Mempelajari materi digital yang disediakan. Nah, materi digitalnya ini berpartisipasi aktif dalam forum diskusi dan daring, bahan diskusi terlampir. Nah, bahan diskusinya tidak ditulis di sini karena kepanjangan, nanti dilampirkan saja. Kemudian mengerjakan tugas daring, bahan tugasnya nanti terlampir. Nah, kemudian nanti akan dilakukan tatap maya melalui Zoom meeting misalnya tanggal sekian. Karena tapi di dalam Zoom meeting ini Bapak Ibu digunakan untuk demonstrasi unjuk kinerja, hasil belajar, evaluasi sebaya, diskusi dan elaborasi dan tindak lanjut. Jadi di tatap maya ini bukan untuk kita melakukan ceramah ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita rubah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini contoh RPS dalam dua versi untuk hal yang sama gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Tapi RPS itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bisa membayangkan nanti proses pembelajarannya akan seperti apa. Nah, mohon maaf kemarin Pak Faisal minta saya memberikannya sesuai dengan model pembelajaran untuk bahasa. Nah, silakan saja nanti Bapak Ibu ceritakan kalau pembelajaran bahasa itu seperti apa ininya, nanti kita terjemahkan ke dalam 3 dan 4-nya bagaimana, di 2-nya bagaimana. Gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai 3 dan 4 itu tidak mengikuti model pembelajaran yang Ibu pakai. 3, 4, dan 2 itu harus mengikuti model pembelajaran yang kita pakai. Nah, kemarin di UAD itu kan di Fakultas Kedokteran. Mereka tanya, Pak, kalau di Fakultas Kedokteran itu kami menggunakan problem based learning. Oke, problem based learning berarti di ruang belajar 4-nya case 1, case 2, case 3 permasalahannya diberikan terus didiskusikan, tapi materinya disiapkan juga untuk bisa menyiapkan kita. Kan bisa, sama saja Bapak dan Ibu sekalian. Alurnya tidak seperti flip classroom, tapi alurnya seperti alur problem based learning. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kalau kami ininya adalah project based learning? Bisa project based learning. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk yang project 1, 2, dan 3. Gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan sampai nanti pendekatan CUS yang namanya pedati ini gitu ya Bapak Ibu sekalian tidak mengakomodir model-model pembelajaran yang sudah ada, mengakomodir Bapak dan Ibu. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin memperoleh tunjukkan bagaimana kalau pendekatan ini itu saya bisa jelaskan kepada Bapak. Mudah-mudahan. Saya kembalikan ke Ibu Pera. Baik, terima kasih banyak Pak Wes atas penjelasannya yang sangat padat dan singkat. Saya hanya merangkum secara garis besar saja bahwa yang perlu kita luruskan dulu pemahaman kita tentang pembelajaran daring, bahwa sebenarnya proses ruang belajar itu ada 4, jadi sinkronus itu dibagi menjadi 2, tatap muka dan tatap maya, tetapi karena adanya COVID, maka kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Yang tertinggal adalah tatap maya dengan platform yang selama ini kita gunakan seperti Webex, Zoom, dan lain-lain. Kemudian untuk yang asinkronus itu ada 2, ini dengan belajar mandiri, maka dosen harus menyediakan learning object, baik itu kita menjadi kurator konten dengan mencari bahan-bahan yang ada di sumber otentik seperti YouTube dan lain-lain, kemudian pilih dan pilah, atau kita mendesain. Tapi untuk mendesain yang bersifat multimedia, tentu kita harus menggunakan profesional. Di sini seharusnya universitas punya Learning Research Center, ya, LRC tadi singkatannya, saya maaf lupa tadi. Kemudian yang keempat adalah asinkronus dengan pembelajaran kolaboratif, di mana di sini dosen bertugas menciptakan interaksi antara mahasiswa dengan konten, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan dosen itu sendiri. Dan untuk itu, maka dosen harus bisa mengkombinasikan ruang 2, 3, dan 4 dalam kaitannya dengan pembelajaran daring, dengan hadir secara sosial. Ya, hadir secara sosial artinya harus ada interaksi, baik tidak hanya di ruang 2 saja, tapi juga di ruang 3 dan 4, dan itu diwujudkan dalam RTS daringnya yang tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Uwes. Demikian ya Pak Uwes, garis besarnya ya. Ya, begitu. Ada yang salah Pak, rangkuman dari saya? Wah, benar, 100. Nah, kemudian kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Saya persilahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan boleh di chat privately ke saya, supaya tidak mengganggu ruang layarnya, atau boleh juga to everyone supaya semua bisa membaca. Saya persilahkan. Atau kalau yang mau ingin menyampaikan langsung boleh raise hand, nanti kita sambungkan, kita unmute, kemudian saya fasilitasi yang mau bertanya. Ya, Pak Faisal ya, silakan Pak Faisal. Pak Faisal, Mas Muslim, Pak Faisal tolong di unmute. Ya, Pak Faisal silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uwes atas pemaparan yang singkat, padat, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa memberikan pencerahan. Ya, kalau saya melihat di 2 kata kunci tadi yang disampaikan, di samping kita sebagai dosen diminta untuk kalau bahasa agama itu berijtihad, berusaha untuk mencari bahan ajar pendamping, pengganti dari hanya sekedar tatap muka yang dipindahkan dari classroom biasa melalui media seperti Zoom dan lain-lain. Akan tetapi kita juga dituntut untuk menambahnya dengan beberapa konten yang lain. Nah, dari konten yang lain itu tadi disampaikan ada beberapa tahapan di mana kita harus memilih sekian banyak artikel, makalah yang sejenis. Dari sekian banyak artikel, kemudian kita memilih 1-2 yang kira-kira itu cocok dengan pembahasan kita, kemudian kita harus menurunkan dengan video atau bahan yang versi kita sendiri, kemudian dibarengi dengan beberapa tugas terstruktur, kemudian tugas diberikan, dipantau, dievaluasi, kemudian terjadi proses bimbingan di mana asuhan pembelajaran itu tidak saja hanya di forum yang 2 jam atau 2 SKS itu, tapi mengalir terus sampai dengan di luar jam pembelajaran yang ada. Bahkan bahasa Pak Uwes tadi bisa di 24 jam. Saya ingin bukan menanyakan hal yang sama, tapi mungkin mengingatkan hal yang sama dengan Pak Uwes dari apa yang kemarin sempat kita bicarakan secara secara lisan di teleponan kita itu. Di mana tidak bisa dipungkiri sistem memang di dalam pendidikan yang ideal, apa yang Pak Uwes sampaikan tadi, itulah yang harusnya bisa dilakukan oleh kami para dosen, termasuk di Al-Azhar sendiri. Tapi kadang memang satu alasan klasik kami para dosen itu adalah ini keterkaitan dengan waktu dan keterkaitan dengan feedback atau imbalan yang diberikan. Karena sistem perkuliahan yang ada di Al-Azhar saat ini kan sistem pembelajaran berbasis SKS, Pak. Katakanlah untuk satu mata kuliah percakapan, kami dibayar itu, katakan ya Pak ya, per SKS-nya 100.000, berarti 2 kali 100.000 kan sekitar 200.000 untuk 2 kali 50 menit, 100 menit. Nah,
pembelajaran daring memaksa kita semua dalam tanda petik yang ideal itu harus menyiapkan berapa tahapan tadi. Setidaknya tadi kita mengajar tatap muka, kemudian mengumpulkan bahan, membuat bahan, mengerjakan berbagi tugas, mengoreksi, bolak-balik 2-3 kali, sehingga itu baru yang kita anggap sebagai pembelajaran daring yang ideal, bisa masuk room 3 atau room 4 tadi. Nah, sementara keterbatasan waktu dan tenaga ini agak sulit bagi kami untuk berbagi waktu. Apalagi, bukan karena materi, ketika imbalan feedback, atau bukan feedback, imbalan atau balasan yang kami terima dari universitas hanya berbasis hitungan angka untuk 2 SKS tadi. Nah, ini dilemanya kadang-kadang menuntut dosen untuk berkreasi lebih, sementara balasan dari apa yang dikerjakan tadi tidak layak atau tidak seimbang dari apa yang didapatkan. Itu yang satu saya ngelihat, Pak. Yang kedua, betul kata Bapak tadi adalah tingkat kemampuan yang beragam. Ya, katakan mungkin dengan umur-umur yang bukan kolonial, di bawah kolonial sedikit lah kita yang di umur 30, 40 atau di bawah 40 tahun, mungkin ini bisa. Tapi ada beberapa dosen kita yang memang punya keterbatasan di dalam bidang media pembelajaran, untuk berkreasi dalam membuat beberapa hal pendukung pembelajaran itu agak sulit. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, apa saran yang bisa kami lakukan menurut Pak Wes? Ya, mungkin itu sekedar pertanyaan mengulang dari kami untuk bisa didengarkan juga oleh teman-teman yang lain, Pak Wes. Terima kasih, Bu Vera. Baik, langsung jawab aja Bu Vera ya. Langsung saja Pak, tidak perlu saya rangkum, sudah jelas. Ya, ya. Saya jawabnya dengan papan tulis saja, bentar. Oke. Faisal, yang pertanyaan pertama, tantangan yang pertama adalah sebenarnya Bapak Ibu sekalian saya ingin jelaskan, yang ini tidak terlalu, karena ini sudah biasa ya, tantangan ini aman. Ya. Untuk ruang belajar 2, ini hanya rubah mindset aja. Ubah ya, bukan rubah ya, ubah mindset. Dari TCL ke SCL. Kan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian untuk ruang belajar 3, ini yang menantang. Nah, saya menantang ini saya kasih tanya. Nah, ini yang menantang. Bagaimana cara mengatasi untuk ruang belajar 3 ini, Bapak Ibu sekalian? Tahap pertama ini mungkin 80% learning object-nya dapat mulung. Nah, by utilization ya Pak ya. 20% itu DIY. Dapat ngembangin sendiri, tapi hanya sebatas misalnya teks dan PPT. Nah, teks itu apa? PDF misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu untuk tahap awal Bapak Ibu sekalian ya, tahap awal yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi ya. Kemudian untuk yang ini Bapak Ibu sekalian, selama 1 semester atau semester berikutnya dan lain sebagainya, semester berikutnya sampai tahun berikutnya Bapak Ibu sekalian, learning object ini Bapak Ibu, ini sifatnya relatif ya. Relatif ini statis. Artinya tidak berubah. Tidak berubah. Yang berubah di sini paling hanya tes. Artinya tiap semester ini harus berubah. Tapi yang ini statis. Nah, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sambil kita memulai, Bapak Ibu sekalian, ini tahap memulai ini, 80%, 20% itu adalah by utilization. Tapi Universitas Islam Al-Azhar harus punya visi bahwa di tahun 2022, gimana nulisnya? Ini ya, di tahun 2022, maka ini ya, yang ini tadi, yang ini harus sudah misalnya dibalik. Nah, harus sudah dibalik. 80% sudah by design dan pro, ya. 10% itu adalah by DIY konten, 10% itu by utilization. Nah, harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harus punya visi seperti itu. Kenapa? Kalau Fakultas Ilmu Budaya ini, FIB ini, mengeluarkan uang RP, katakanlah 10 miliar, gitu ya, 10 M, untuk mengembangkan yang ini, Bapak Ibu sekalian, dan mengembangkan yang ini adalah investasi.
Ini adalah investasi ke depan, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini relatif akan kepake sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini harus berpikiran begitu, Bapak dan Ibu sekalian, ya. MIT sudah membuat learning object ini dari tahun 1980-an, Pak. Sekarang ini kepake oleh MIT, gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya ke MIT itu kalau nggak salah kemarin waktu Pak Dirjennya Pak Intan nanya ke MT, berapa uang yang Anda habiskan untuk mengembangkan learning object untuk satu mata kuliah? Itu rata-rata itu adalah Rp 300 juta. Ya, untuk yang ini investasi loh Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi ini bisa dipakai oleh mereka, bahkan mereka bisa jual untuk dipakai oleh orang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada sisi ini yang memang harus menjadi pemikiran, ya. Oke. Kalau misalnya ini sudah ada Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 ini sudah ada, maka Bapak Ibu, maka fungsi daripada dosen itu sudah tidak terlalu mikirin yang ini. Ya, ini sudah ready. Nah, jadi dosen itu tidak dibebani tugas untuk menyiapkan bahan ajar digital atau learning object karena sudah tersedia. Sehingga beban dosen itu hanya mengembangkan tes terus gitu yang harus berubah-ubah. Ya, kalau tes nggak berubah ya bocor kan gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Tes itu yang kedua. Kemudian tugas dosen hanya memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang kolaboratif tadi, diskusi. Berarti memfasilitasi diskusi artinya ada dua, menyiapkan bahan diskusinya, memfasilitasi diskusinya, ngasuh ya bahasa saya ya. Nah, yang kedua adalah memfasilitasi tugas dosen itu. Nah, jadi nyiapin bahan tugasnya, ngasuhnya. Nah, ini relatif, Bapak Ibu sekalian relatif dinamis. Artinya, tiap semester ya Mbok jangan itu-itu saja diskusinya, tugasnya gitu loh Bapak Ibu ya. Ini yang harus berubah-ubah oleh dosen. Tapi yang ini relatif statis. Nah, sehingga tugas dosen berikutnya adalah bagaimana dia memfasilitasi pembelajaran student center active learning dalam tatap maya di sini. Atau di sini, ketika di sini memfasilitasi student center active learning dalam tatap muka. Itu loh Bapak dan Ibu sekalian. Memang yang berat adalah di sini. Oke. Nah, ini yang apa yang harus dilakukan oleh universitas ya, bukan fakultas ya, universitas secara keseluruhan. Nah, bagaimana mengembangkan media dan sebagainya kolaboratif. Jadi dosen itu jadi subject matter expert-nya. Nah, kemudian kaitannya bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang ini, Bapak Ibu sekalian ya. Yang ini nanti menggunakan LMS, yang ini menggunakan teknologi sinkron, gitu Bapak Ibu sekalian. Saya nggak percaya, Bapak Ibu sekalian, saya nggak percaya ini kolonial, gitu ya, kolonial. Ini akan ketinggalan oleh dosen yang junior. Tidak Bapak Ibu sekalian ya. Kalaupun dosen ini berumur 70 tahun, ini akan bisa menggunakan LMS Bapak Ibu sekalian. Yang jadi masalah adalah belum pernah nyoba. Nah, kalau sudah pernah nyoba 1 kali saja, maka ini berdarah-darahnya hanya 1 bulan. Paling lama. Jadi bulan kedua, dan selanjutnya itu akan lancar. Kenapa? Karena dosen tidak dibebani untuk mengembangkan konten, Bapak Ibu sekalian. Berat ngembangin konten itu. Harus dibuat oleh tadi, ya. MIT itu emang dosennya yang ngembangin, yang ada dipakai sekarang di ini. Enggak, itu tim, Bapak Ibu sekalian. Dosen itu sebagai subject matter expert-nya. Tapi tugas dosen di sini hanya menyiapkan itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian di Synchronnews juga Bapak Ibu sekalian, saya yakin Pak Faisal, dosen senior di awal COVID-19, ya di awal COVID-19, dosen senior itu menggunakan Zoom, ini akan susah banget. Tapi setelah 1 bulan, sering ikut Zoom dan lain sebagainya, ini lancar. Kalau boleh saya tanya ke Ibu Vera awal-awal menggunakan Zoom sulit enggak? Kebetulan sudah 2 tahun pakai Pak, jadi. Nah sudah. Kalau Bu Vera tanya ke dosen senior di Universitas Al-Azhar, itu mereka pasti bilang sulit di awal. Tapi kalau pernah nyoba, nah pasti akan
Bisa. Saya pernah ketemu sopir taksi, Bapak Ibu sekalian, umurnya sekitar 65, ya, pensiunan dari itu dia menjadi sopir taksi. Pak, kenapa Bapak bisa pakai aplikasi ini? Kan biasanya sulit. Oh, gampang kok, diajarin cucu saya, setelah itu bisa. Nah, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan itu. Tapi ada pendekatan lain Bapak Ibu sekalian yang untuk melakukan ini ya. Untuk selama tahun 2020 sampai 2021 Bapak Ibu sekalian ya. 2020 sampai 2021 kan 2022 kan ini sudah lengkap semua nih yang ini. Maka ada dua pendekatan Pak Faisal. Pendekatan pertama adalah gendong. Nah, gendong-gendongan. Karena saya hobinya badminton kan sering gendong-gendongan ya. Gendong-gendongan itu berarti senior plus junior. Nah, jadi ini dosen ini dibuat tim teaching. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang pendekatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sih biasanya apprenticeship. Nah, saya ngangkat mahasiswa senior sebagai asisten kita. Nah, itu loh Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian pendekatan yang ketiga, jadikan anak, cucu, calon mantu sebagai mentor atau sebagai pamong. Nah, sebagai pamong teknis kita, gitu loh Pak Faisal. Itu jawaban saya Pak Faisal. Jadi jangan malu. Jadi sebenarnya solusinya ada. Pertama Bapak Ibu sekalian, saya setiap tahun itu punya apprentice Bu Vera. Tahun ini aja belum punya apprentice. Ya, apprentice itu artinya mahasiswa senior yang saya jadikan sebagai santri saya. Saya punya project, dia diikutkan. Saya ngajar, dia diikutkan bantu saya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, minimal target kita itu yang belajar itu adalah apprentice kita. Bukan mahasiswa kita. Jadi dari mahasiswa kita jumlahnya 30, yang bagus mungkin 10, alhamdulillah. Kan kita ekspektasi kita jangan harap kita bisa 30-30-nya, enggak. Jangan paksa mereka harus ikut dengan kuat kita, enggak mungkin, itu hukum alam. Ada 10, enggak apa-apa. Tapi plus apprentice kita. Gitu kan gitu. Nah, pengalaman saya, apprentice saya, Bapak Ibu sekaliannya udah lebih dari 20 tahun saya ngajar. Apprentice saya itu kalau ikut saya, pertama dapat koin, kedua dapat poin. Nah, kan kita suka punya project tuh ya, banyak yang. Ya kita terbuka, mereka jangan dieksploitasi loh Bapak Ibu sekalian. Ya, kita hargai, uangnya dikasih juga gitu ya. Nah, tapi setelah mereka lulus bekerja, mereka sudah memiliki soft skill yang luar biasa yang mereka nggak peroleh di sekolah. Nah, saya biasanya milih mahasiswa-mahasiswa senior itu yang IPK-nya nggak tinggi. Biasanya kalau yang tinggi-tinggi itu sulit Bapak Ibu sekalian. Dia biasanya egois sendirian aja bisanya, nggak bisa ngajarin yang lain. Saya cari aja IPK-nya 3, tapi sosialnya bagus, komunikasinya bagus. Nah, itu 3 pendekatan itu Pak Faisal. Ini pengalaman pribadi ya Pak Faisal ya. Nah, cuman masalahnya untuk tim teaching ini yang memang belum pernah dicobakan gitu, tapi saya baru usulkan. Ini ya untuk apprentice. Tapi yang paling penting adalah kalau dosen itu diwajibkan dan ada civil effect-nya dan barangnya ada, itu pasti bisa. Ya, jangan nunggu punya mobil kalau ingin belajar. Jangan nunggu nggak harus belajar mobil dulu baru setelah itu beli mobil. Mendingan langsung beli mobil dan langsung belajar pasti bisa. Iya kan? Nah, gitu kira-kira loh Bapak dan Ibu sekalian. Ya itu tips dari saya sih Pak Faisal ya. Tapi ya maksud saya untuk pembelajaran daring ini Bapak Ibu, ya dipikirkan secara kolektif, jangan parsial ini dosen. Kan semuanya bisa jalan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Faisal sudah menjawab pertanyaan Bapak ya. Jadi intinya memang selain kita memang tentu butuh support dari universitas, kita juga bisa mensiasati bahwa misalnya untuk di ruang 3-nya itu learning object-nya tidak kita ubah, tiap tahun yang kita ubah adalah di ruang 4-nya bagaimana kita tetap bisa membuat active student center learning, yaitu dengan beberapa alternatif strategi tadi, dengan tim teaching, dengan melibatkan mahasiswa senior maupun melibatkan anggota keluarga kita sendiri begitu ya.
Kemudian berikutnya saya bacakan Pak Uwais, ada pertanyaan dari Ibu Hamidah, dosen tidak tetap di program studi bahasa dan kebudayaan Arab. Beliau ini mengajar kemahiran bahasa Arab. Semenjak PJJ akhirnya lebih berorientasi pada TCL karena mahasiswa mayoritasnya belum memiliki dasar bahasa Arab. Kalau seandainya beliau ingin menerapkan pembelajaran dengan model text-based learning, dari ruang belajar mana dulu harus dimulai? Demikian Pak pertanyaannya, mudah-mudahan jelas. Maaf Pak Uwais, suaranya masih mute. Seperti apa? Mungkin Bu Hamidah bisa jelaskan seperti apa text-based learning yang akan diajarkan? Ibu Hamidah, saya unmute ya, biar bisa langsung disampaikan text-based learning-nya seperti apa yang selama ini disampaikan. Ibu Hamidah, sebentar ya Pak. Ibu Hamidah bisa raise hand, saya belum. Udah ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Terima kasih Pak Uwais atas pencerahannya dan Bu Vera. Terima kasih pada UAI udah menjembatani selama ini yang saya masalahkan selama PJJ ini. Jadi kemarin itu saya benar-benar untuk kemahiran dasar karena mahasiswanya itu benar-benar belum bukan dari prodi Arab, jadi luar prodi Arab. Jadi benar-benar dari nol. Jadi ketika saya kasih tugas pun itu kadang kita harus mengulangi penjelasan. Akhirnya saya merasa itu benar-benar teacher center learning lah selama PJJ kemarin itu. Okay. Nah, saya coba mulai bagaimana kalau pakai model text-based learning atau kalau di kampus itu biasanya terkenalnya dengan text-based approach itu, Pak. Pendekatan berbasis teks itu. Jadi jadi pemodelan, kemudian join instruction, kemudian akhirnya sampai menciptakan teks berupa lisan sama tulisan. Nah, kira-kira dari ruang mana dulu ini? Apakah dari 3-4 langsung atau kita boleh kedua dulu? 2 dan itu berulang-ulang apakah boleh? Ya. Terima kasih. Oke, siap. Jelas ya Pak ya? Jelas Bu Hamidah permasalahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari mana dulu? Nah, untuk yang pertanyaan Bu Hamidah, saya buatnya begini aja Bu Hamidah ya, yang enak supaya enak. Ini kan yang sinkron ya Bapak Ibu sekalian, tatap maya yang kita berikan. Kemudian ini asinkronus mandiri dan asinkronus kolaboratif ini dikawinkan Bu ya. Harus harmonis nih. Ya, ini queen, ini king. Ya, AK ini king. Jadi ini harus harmonis, harus sakinah, mawadah, warohmah. Jadi ada materinya, ada aktivitas belajarnya. Itu kira-kira seperti ini. Nah, AM dan AK ini biasanya pakai LMS ya Bu ya? Pakai LMS atau pakai apa Bu Hamidah? Iya, LMS Pak. Di UAI ada LMS-nya. LMS-nya ya, oke. Kan ini pakai LMS, oke. Maka saran saya Bapak Ibu sekalian, mulainya dari sini Bu. Misalnya topik 1 ya, topik X gitu ya, topik X, mulainya dari sini. Tatap maya dulu. Nah, tatap maya nggak apa-apa, teacher center learning. Tapi di sini Ibu rekam. Ya, Bu ya? Direkam. Ya, direkam, terus diedit ya supaya lebih menarik, dipotong-potong. Paham nggak? Videonya dipotong-potong ya Bu ya? Nah, disinilah kita perlu yang namanya teknisi untuk melakukan ini, gitu ya Bapak Ibu ya, video editor gitu. Rekam dipotong-potong oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke ini. Nah, pertemuan berikutnya katakanlah, kan ini pertemuan 1, katakanlah Bu ya, pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, DST. Nah, pertemuan 2-nya Ibu tidak lakukan dengan tatap maya, tapi Ibu siapkan kasus 1, kasus 1, kasus 2 misalnya Bu ya. Nah, 3 dan lain sebagainya. Nah, Ibu buatkan di sini dalam bentuk tugas atau bentuk diskusi. Katakanlah dalam bentuk tugas Ibu buat. Ya, tugas. Nah, ini Bapak Ibu dilakukan, Bapak Ibu ini AM-nya berarti video tadi. Video yang ini ya Bu ya, yang sudah direkam ya Bu ya. Nah, ini dipakai lagi di sini supaya Ibu tidak bisa mengulang-ulang terusnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kasih tugasnya di sini. Nah, selama pertemuan dari antara, kan ini kan antara tanggal 1-nya ini hari Senin misalnya Bu ya. Senin. Maka ini Selasa sampai dengan Senin lagi, sebelum pertemuan 2,
ini Ibu lakukan yang tadi. Nah, atau Ibu laksanakan sampai ke pertemuan 3. Ya. Berjalannya itu dari hari Selasa sini sampai Selasa lagi sebelum ke Senin di pertemuan yang ke-3. Ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya dari pertemuan 1 sampai sini dia menguasai topik X ini. Betul-betul. Nah, di sini tugasnya Ibu berikan kepada mereka atau ada plus diskusi di sini, ya, plus diskusi. Tapi diskusinya sepanjang dari sini sampai sini, Bu, ya, diskusi. Nah, Bapak Ibu berikan, baru nanti pada pertemuan ke-3 Ibu melaksanakannya ini. Nah, ini lagi bisa di sini Bapak Ibu sekalian, Ibu tidak lebih banyak menjelaskan kembali yang ini topik X, tapi lebih ingin melihat mereka sudah dapat melakukannya seperti apa. Jadi di sini adalah panggungnya mahasiswa, ya. Kalau di sini panggungnya Ibu Hamidah lebih banyak ya di awal ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini masih penjelasan awal, maka di sini adalah panggungnya mahasiswa. Katakanlah dari 2 JP ini Bapak Ibu habiskan. Nah, gitu ya. Nah, pada saat selanjutnya Bapak Ibu sekalian masuk lagi ke berikutnya ini dengan pendekatan yang AM dan AK. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, permasalahannya adalah ketika memberikan tugas di sini Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu asuh. Asuh 24/7 dengan rumus social present, cognitive present, teaching present, dan immediate feedback. Nah, gitulah Bapak dan Ibu sekalian ya. Permasalahannya adalah bagaimana merekanya nggak aktif. Kan gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, maka caranya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mana ya? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh yang saya buat Bapak Ibu. Yang dari kemarin saya pakainya dengan Google Classroom, tapi sekarang akan saya pindahkan dengan menggunakan Moodle ya. Di UNJ sudah pakai Moodle. Nah, ini kan AM-nya saya berikan Bapak Ibu ya. AM. Nah, forum diskusinya saya buat seperti ini Bapak Ibu, Bu Hamidah. Misalnya forum diskusi Bu Hamidah kan akan dilaksanakan 2 minggu. Kalau ini dilaksanakannya 1 minggu ya Bapak Ibu. Kalau Bu Hamidah 2 minggu tulis dari 21 sampai berapa gitu. Nah, tapi saya kasih seperti ini Bu. Anda akan memperoleh skor 4 jika Anda aktif memberikan lebih dari 3 kali argumentasi dan mampu memberikan argumentasi dan menghubungkan 2 atau lebih konsep community of inquiry dan memberikan 1 ide atau gagasan baru untuk memecahkan masalah. Kemudian skor 3 kita gradasi. Nah, dengan cara seperti ini memaksa mahasiswa untuk memberikan argumentasi dan diskusi, itu pertama. Nah, biasanya saya, Bu Hamidah, setelah 1 minggu ini, maka saya simpulkan hasil diskusinya dan nilai semua mahasiswa saya share di situ. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pada diskusi berikutnya mereka aktif. Pada diskusi awal ada beberapa yang nggak aktif, tapi mereka aktif ya. Kemudian untuk tugas, misalnya Bapak Ibu sekarang untuk tugas, di sini tugas itu misalnya tanggal due date-nya itu tanggal 27. Tapi saya buat 2 tahap. Nah, draft 1 itu tanggal 25 dikumpulkan. Saya berikan penjelasan Bapak Ibu ya, supaya tanggal 25 mereka mengumpulkan, kita berikan umpan balik, kemudian dia masih punya waktu 2 hari untuk memperbaiki, tanggal 27 dia kumpulkan, setelah itu kita naikkan. Itu begitu. Nah, kalau Bu Hamidah ada 2 minggu, Bapak Ibu sekalian, maka dibuat mungkin 4 tahap. Draft 1, draft 2, draft 3, draft, atau dibuat dalam 3 tahap. Itu Bu Hamidah. Itu kira-kira solusi dari saya gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ruang belajar 2 itu awal untuk pertemuan awal memang teacher center sih lebih banyak ya kan? Nah, tapi mohon direkam gitu yang teacher centernya itu supaya nanti kita tidak mengulang-ulang lagi. Tapi ada pertanyaan apapun dari mahasiswa ketika terjadi di asynchronous itu ya kita harus jawab se-immediate mungkin. Nah, saya itu biasanya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sambil diajak bercanda-canda mahasiswa itu harus dijawab terus dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya ketika mereka bertanya itu lebih banyak lewat WhatsApp group Bapak Ibu sekalian komunikasinya sehingga kadang-kadang tidak tercatat di LMS.
Di LMS kan nggak ada notifikasinya ya. Kalau pakai Moodle tuh nggak ada notifikasi ke HP kita dan sebagainya ya. Makanya saya senang pakai Trello. Kalau Trello itu ada notifikasinya. Cuman ya penilaiannya nggak bisa kan gitu, harus manual, harus dikumpulin gitu. Ya itulah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu Bu Hamidah, kira-kira terbayang atau malah nambah susah ya? Jangan-jangan nggak ngasih solusi ya, nambah sulit gitu. Bagaimana Ibu? Silakan Mbak Hamidah. Ya, udah mulai terbayang Pak, tinggal menentukan medianya saja yang mungkin perlu dipikirkan. Nah, begitu. Jadi ada media teks boleh Bu, atau media teksnya dibuat oleh Ibu ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Kan di Microsoft Word itu ada hyperlink Bu ya. Ya, ada hyperlink kan Bu Hamidah, di Microsoft itu ada hyperlink. Jadi kalau kita buat dalam bentuk teks modul cetak itu, kita linkkan ke sumber belajar lain, ke apa? Ke video atau ke YouTube atau kemana kan juga bisa itu, mereka bisa ini. Ya. Itu juga bisa. Cuman kalau boleh Bapak Ibu ketika tatap maya itu direkam. Ya, ketika tatap maya, Ibu student center menjelaskan sesuatu itu direkam Bapak dan Ibu. Nah, permasalahan kemarin saya sampaikan di Pusdiklat, Widya Iswara keberatan untuk rekam. Kenapa? Kalau itu direkam, mereka akan kehilangan pekerjaannya ngajar. Itu yang ditakutkan oleh para Widya Iswara. Berarti nanti saya nggak dipanggil lagi dong. Berarti nggak ada jamnya lagi. Itu permasalahannya Bapak Ibu sekalian ya. Padahal tugas Widya Iswara, kalau tugas Widya Iswara atau dosen itu adalah menyampaikan materi, itu akan digantikan oleh YouTube. Memang betul. Tapi tugas kita kan sebenarnya kan meramu semuanya itu, bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Nah, gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Nyatanya materi kuliah saya taruh di YouTube, materi seminar saya taruh di YouTube dan lain sebagainya. Bukan berarti saya nggak harus menjelaskan lagi dan lain sebagainya. Tidak kehilangan pekerjaan juga, Bu. Itu maksud saya, Bu. Jadi kalau boleh supaya Universitas Islam Al-Azhar itu punya koleksi video, maka ketika dosen-dosen melakukan tatap maya, mbok ya direkam. Setelah direkam, baru diedit, dipotong sedikit demi sedikit dan lain sebagainya. Ya, yang saya kasih ke Bapak Ibu yang tentang menghidupkan flip classroom menjadi lebih hidup, itu kan satu sesi seminar saya rekam, tapi saya potong-potong, gitu ya. Jadi berapa video? Kalau nggak salah 8 apa 7 lah kalau nggak salah ya Bapak Ibu sekalian. Nah gitu. Nah kalau sudah direkam-rekam itu jadi asetnya punya Universitas Islam Al-Azhar. Bisa dipakai lagi oleh dosen-dosen yang lain untuk topik yang sama. Itu Bu Hamidah. Bu Hamidah sudah berapa kali ngajar dengan tatap maya Bu Hamidah? Selama semester kemarin, Pak. Ya. Berapa kali? Banyak sekali. Banyak sekali. Katakanlah 5 kali. Nah, kalau 5 kali Bapak Ibu Hamidah ngajar itu direkam, Bapak Ibu sekalian, setiap pertemuan itu dipecah-pecah menjadi 10 video atau 5 video, berarti sudah ada 25 video yang bisa Ibu Hamidah pakai untuk semester berikutnya, untuk mata kuliah yang sama, topik yang sama. Jadi hemat waktu ya. Hemat waktu, dan mahasiswa juga bisa mengulang-ulang kembali gitu ya. Dan video nggak akan marah ketika diputar ulang, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, kalau Ibu Hamidah taruh di YouTube, nah Ibu Hamidah bisa mengalahkan Atta Halilintar. Nah, ya kan ya Bu ya? Nah, kalau subscribernya lebih dari 1.000, jam ditonton oleh orangnya lebih dari 4.000 dalam 1 tahun, Ibu bisa monetize, menghasilkan uang. Anak muda sekarang itu cukup jadi YouTuber di rumah saja, itu uangnya miliaran Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kita bukan untuk itu ya Bu Hamidah ya. Nah, kalau Ibu taruh di YouTube, dipakai orang lain, berharap saja orang lain kirim Al-Fatihah untuk kita. Jadi kita dapat amal jariyah gitu. Kira-kira seperti itu. Saya juga nggak dimonetize ya Bu Hamidah ya. Di YouTube saya udah penggemarnya banyak dan sebagainya. Termasuk di slide share itu sudah ada 700, hampir 800 gitu ya. Open, terbuka. Nah, kalau semua dosen UIA itu Universitas Islam Al-Azhar itu sudah begitu, maka dalam 1 tahun ya, masing-masing 5 kali tatap maya itu direkam, 5 kali 5 25. Ya. Pak Faisal, dosen di Fakultas IB itu ada berapa? FIB total dosennya berapa Mas Muslim? Sekitar 50, Pak. 50 ya, 50 kali 5
250 kali 5. 1250. 1250 video. Harusnya sudah diperoleh kemarin itu. Nah, coba lihat di cloud-nya, Zoom-nya punyanya UIA. Direkam nggak? Kalau direkam, ambil itu, sayang. Itu pertama. Kedua, cari mahasiswa-mahasiswa UIA yang muda-muda itu, minta tolong bantuin editkan. Nah, dikasih judulnya yang bagus, dikasih logo UIA, dikasih background musik, di akhir terus gitulah Bapak Ibu sekalian. Maka UIA sudah punya 1250 video yang bisa dipakai. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya aja sekarang sudah punya lebih dari 60 video. Padahal apa? Setiap kali seminar saya rekam. Dengan catatan apa siapa tahu video saya diperlukan oleh orang. Nah, makanya saya minta Bu Vera. Ujian yang itu lalu. Ya, makanya saya minta Bu Vera tadi. Minta izin untuk merekam gitu di sini ya. Ya, Bu Soraya silahkan Bu Soraya kalau mau ada pertanyaan. Lupa meng-unmute beliau. Lupa di-mute. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Bapak Daud Lintang, juga dari Prodi Arab. Pertanyaannya adalah beliau pengampu mata kuliah kemahiran Arab. Beliau menanyakan solusi yang menarik agar suasana sosial ruang saling peduli antar mahasiswa-mahasiswi saat tatap muka di kelas bisa dibawakan ke ruang daring. Demikian pertanyaannya. Ya, kalau untuk di ruang daring, Bapak Ibu sekalian, untuk di ruang daring sini, di ruang daring yang dimaksud adalah tatap maya kali Bu ya? Betul, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu ingin melaksanakannya di ruang daring di tatap maya ini, Bapak Ibu sekalian, pertama, kalau yang saya lakukan ini adalah pertama ajang diskusi. Nah, ketika ajang diskusi dengan mahasiswa, isu diskusinya harus hangat. Hangat itu bahasa Inggrisnya apa? Kontemporer ya. Nah, kemudian ada kasus gitu, kira-kira seperti itu. Itu pertama Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau di ruang belajar 2 ini lebih banyak ceramah begitu ya Bapak Ibu sekalian, ceramah seperti yang sekarang ini, saya yakin Bapak Ibu sekarang udah bosen dengan saya. Pasti, seganteng apapun saya Bapak Ibu sekalian, 10 menit mendengarkan saya, Bapak Ibu pasti sudah nguap. Karena hukum alamnya sebegitu. Paling lama orang mendengarkan orang itu adalah 10 menit, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya Bu Hamidah, setelah mendengarkan ceramah saya 10 menit, Bapak Ibu ngantuk nggak? Ya, tidak ngantuk. Nah, sebenarnya ngantuk, Bapak Ibu sekalian. Menurut hasil penelitian itu cuma 10 menit udah mulai turun. Ya. Kecuali ada kasus baru lagi yang diangkat oleh pembicara untuk hal yang bisa menginginkan lagi, baru itu ada klimaks dan anti klimaksnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau itu bisa. Nah, gitu. Sama seperti film India kan 3 jam juga nggak akan ngantuk-ngantuk gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi kalau hanya ceramah saja ini nggak interaktif. Nah, ini baru ada diskusi, ada pool dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan interaksi pada ruang belajar 2, maka gunakanlah pertama slide 2. Nah, slide 2 itu ada Q&A answer, ada pool, ya, ada macam-macam. Itu yang pertama. Kalau saya biasanya pakai Mentimeter. Mentimeter itu berarti kita ada interaksi tanya dan jawab dengan mereka yang harus mereka secara real time harus menjawab ya. Mentimeter itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya ingin berikan Mentimeter yang punya saya. Mentimeter.com. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti peserta kalau sudah masukkan ke menti.com dan ketikkan ini dan sebagainya, ini bisa berinteraksi dengan kita. Dia bisa sebutkan kampus dan sebagainya. Terus saya masukkan lagi misalnya yang seperti ini. Nah, ya Bapak Ibu, sorry.
Nah, nunggu peserta misalnya gitu ya. Nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya gitu. Ini bisa gitu ya. Yang seperti ini dilakukan oleh kita Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada lagi misalnya Kahoot, ada lagi macam-macam. Itu yang bisa kita pakai untuk di sana. Tapi intinya sebenarnya di ruang belajar 2 tadi itu Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kalau itu jadi panggungnya mahasiswa itu aman. Kalau saya misalnya ketika merumuskan capaian project 1 merumuskan capaian pembelajaran, project 2 memetakan dan mengorganisasikan materi, project 3 memilih dan menentukan setting belajar. Nah, dari 3 project itu saya setelah 3 minggu berarti kan itu baru saya lakukan tatap maya. Tapi dalam tatap maya itu saya lebih meminta mereka untuk mempresentasikan hasilnya dan peserta lain untuk memberikan masukan, dan disitulah terjadi diskusi. Kemudian saya angkat kasus-kasus ini dan lain sebagainya, saya bahas di situ, dan itu akan menarik. Rencananya cuma 2 jam, tatap mayanya bisa molor itu jadi 3 jam loh Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya, dengan cara seperti itu bisa kita interaktifkan dengan mereka. Nah, kemudian untuk yang di ruang 4 ini Bapak Ibu sekalian, tergantung pada pertama kualitas bahan diskusinya. Yang kedua tergantung pada kualitas asuhan yang kita lakukan. Syaratnya di asuhan ini jangan sampai ada kalimat negatif atau kata negatif yang kita berikan kepada mahasiswa ya. Kata-kata yang menjatuhkan itu kita hindari, tapi kita gunakan kata-kata yang encouraging, apresiatif seperti ini, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan ya, Bu Vera. Itu yang saya lakukan untuk mahasiswa saya. Kira-kira sudah menjawab pertanyaannya? Oke, sudah cukup. Alhamdulillah. Ini sudah direkam juga ini. Ya, Pak Lintang. Jadi Pak Lintang kan masih muda nih. Pasti kalau Pak Lintang buka sli.do, paham. Tinggal sign up saja kan gitu ya. Pak Lintang buka mentimeter.com itu pasti akan paham. Atau sekarang tinggal cari. Mentimeter.com tadi menarik tuh Pak. Iya, nah caranya Pak Lintang sekarang pergi ke YouTube, kemudian cari dengan keyword how to use mentimeter.com. Wah, itu akan ketahuan jawabannya. Sip. Gitu ya, sip. Terima kasih Pak. Kayaknya Pak Faisal, Pak Lintang ini bentar lagi bakal jadi YouTuber nih kalau lihat dari wajah. Oh, iya. Selamat Pak Lintang. Siap. Ya, ini Bu Arianti juga mau ikutin atau Bu Memi, silakan Bu. Bu Memi kayaknya mau bertanya, ada Bu Memi. Yang bertanya boleh raise hand, kalau tidak mau mengetikkan pertanyaan ke saya boleh ya, raise hand. Tuh, Bu Memi, Bu Vera mau tanya. Ya, silakan Ibu. Sorry berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ruang yang media. Tolong disebutkan dulu Bu, prodinya. Prodinya bahasa Inggris MKU. Baik. Saya ingin menanyakan yang terbaik untuk ruang 4, misalnya untuk mana tadi? Diskusi dengan siswa, mahasiswa, dan diskusi antar mereka, apa yang dipakai ya? Ya. Untuk ruang 4 ya Bu ya. Kalau nggak salah, kalau di bahasa Inggris itu semua kegiatan tuh biasa mereka buatnya sebagai task gitu ya Bu ya. Tas 1, tas 2, tas 3 gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau untuk di ruang 4 Bapak dan Ibu sekalian, di ruang 4 itu kan pilihannya ada 2 Bu. 1 diskusi. Ya, 1 diskusi, 2 tugas. Nah, tergantung pada tugasnya apa ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kalau yang untuk melihat kemampuan individu, saya biasanya pakai diskusi. Jadi ini lebih individual, gitu ya. Tapi kalau untuk mendorong kolaboratif mereka, saya pakai tugas, tapi tugasnya biasanya kelompok. Nah, setiap kelompok, saya biasanya 1 kelompok itu tidak lebih dari antara 3 sampai 4. Ini maksimum, gitu ya, maksimum. Nah, ini saya lakukan seperti ini, Bu. Cuman saya berikan tugas-tugas yang menantang gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh ya, sebagai contoh saya memberikan tugas kepada mereka agar membuat satu kaitan pentingnya tentang interaksi ya, interaksi asinkron ya, asinkron gitu ya, daring menurut teori
belajar. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Maka saya berikan Bapak Ibu 1 teori belajar behavioristik, saya berikan 2 teori belajar kognitivistik, kemudian teori belajar konstruktivistik, 4 konektivistik gitu ya. Teori belajar konektivistik. Nah, saya berikan pilihan. Ayo, siapa yang mau milih ini silahkan. Siapa yang memilih ini silahkan. Siapa yang memilih ini silahkan. Siapa yang memilih ini silahkan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya terbentuklah 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya. 4, 3, 2, 1. Nah, di sini sudah memberikan kebebasan kepada mereka, tapi dia harus menghubungkan teori belajar ini dengan teori interaksi interaksi dalam pembelajaran daring ini menurut prinsip COI dan juga Kaladin. Richard Kaladin gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan ini saya berikan 1 materi tentang ini teori belajar dalam bentuk video. Nah, kemudian rumus COI ini dalam bentuk artikelnya Garrison. Kemudian yang Kaladin ini saya berikan bukunya. Tapi yang harus saya pelajari, yang harus mereka pelajari hanya bab tertentu saja dari buku ini. Nah, dia harus menghasilkan kaitan ini dan sebagainya. Nah, kemudian saya minta mereka untuk menyajikannya dalam, kalau yang bisa membuatnya dengan video, buat dengan video. Kalau yang bisa membuatnya dengan infografik, buat dengan infografik. Kalau dengan PPT, dengan PPT. Kalau dengan vlog, silahkan dengan vlog. Nggak ada yang vlog waktu itu. Kalau dengan puisi, silahkan puisi. Ada yang puisi waktu itu, Bapak dan Ibu. Nah, dengan cara demikian terjadi kemenarikan buat mereka. Kenapa? Karena ada otonomi yang kita berikan kepada mereka untuk memilih gitu loh, Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang saya lakukan, Ibu Memi. Itu yang saya lakukan. Udah asar ya? Azan, Pak, iya betul. Azan gitu. Atau jawabannya bukan itu ya maksudnya? Gimana Bu Vera, kita istirahat sebentar? Tunggu azan ya.
silahkan boleh dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih Bu Herlina telah mengingatkan. Kita lanjutkan lagi ya. Yang tadi Bapak Ibu sekalian, contoh yang saya buat yang memberikan peluang kepada mereka itu, contohnya ini. Semester lalu saya pakai Google Classroom sih sebenarnya. Jadi mereka mengumpulkannya, Bapak Ibu sekalian, ada yang pakai ini pakai slide presentasi, ini pakai infografik, ini pakai video, Bapak Ibu sekalian, ada yang pakai infografis, ada yang pakai video gitu ya, ini pakai video dari belajar dan lain sebagainya. Ada yang pakai puisi ini, yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika itu saya bebaskan. Maksud saya adalah Bapak Ibu, mereka menuangkan ide dan gagasannya itu boleh dengan teknologi apapun yang mereka kuasai gitu, supaya jangan sampai setiap tugas itu dikumpulkannya oleh mahasiswa dalam bentuk paper gitu. Tapi mereka tuangkannya dalam bentuk podcast gitu ya. Dalam bentuk kenapa saya berikan begitu? Karena mahasiswa saya itu waktu itu nggak keberatan buku disuruh bikin bentuknya dalam bentuk ini dan lain sebagainya. Tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah kepada mereka untuk menghilangkan kebiasaan dari explicit knowledge menjadi explicit knowledge. Apa yang maksud dengan explicit knowledge menjadi explicit knowledge? Mereka baca dari buku, copy and paste, jadikan makalah. Setelah selesai 10 halaman, dia sendiri lupa apa yang ditulis. Itu yang dimaksud dengan explicit to explicit. Tapi kalau dia kasih materi tadi ya, materinya ada teori belajar tadi, 4 video, kemudian plus bukunya Kaladin dan artikelnya Garrison tadi. Nah, dari semua sumber itu, dia kan harus jadikan tacit knowledge-nya dulu. Setelah itu baru dia tuangkan explicit knowledge, tapi dalam bentuk yang berbeda. Explicit knowledge-nya itu ada yang bentuknya video, bahkan ada yang puisi ya. Yang puisi itu memang nggak bisa menjawab semua ya yang dia jawab, tapi saya berikan apresiasi. Nah, gitu. Akhirnya berikutnya dia memberikan puisi yang kedua gitu, untuk prinsip yang kedua, terus dan seterusnya gitu loh Bapak Ibu sekalian. Itu hanya variasi saja yang saya berikan kepada mahasiswa supaya tidak jenuh bahwa tugas itu dibuatnya harus dalam bentuk paper. Gitu loh, Bu Memi. Bu Memi, bagaimana sudah menjawab Ibu Memi? Ibu Memi sudah menjawab? Sudah menjawab. Cuman saya pengen tanya, ruang apa yang enak untuk chat forumnya? Apakah mesti dilihat oleh semua mahasiswa ataukah itu pribadi? Ya. Platformnya barangkali maksudnya ya, Ibu? Ya, kalau saya, Bu, untuk ruang belajar 4-nya itu, Bapak Ibu, itu di ruang belajar 4 ya. Ya, kan itu terjadi di ruang belajar 4 karena ada interaksi antara kita dengan kita, mahasiswa dengan kita dan mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya positif, misalnya, yang sifat positif itu misalnya kayak yang tadi, oh luar biasa Pak Wahyu ini sudah membuatnya dalam bentuk puisi gitu ya. Itu saya sampaikan semua orang bisa ngelihat. Ya Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya alhamdulillah pada topik kita kali ini semuanya sudah mengumpulkan tugas dan sudah saya berikan sudah mengumpulkan tugas, sudah saya berikan umpan balik, melakukan revisi dan ini nilainya. Ya kan dikasih ke semua. Tahu semua. Walaupun di Google Classroom itu nilai dia hanya dia sendiri yang tahu. Kan itu kira-kira. Tapi kalau ada mahasiswa ini kok belum ngumpulin tugas, due date-nya sudah lewat, maka saya japri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin kita tekankan di sini walaupun secara daring ya, walaupun kita teknologinya rendah, teknologi low tech, misalnya hanya menggunakan WhatsApp group saja, tapi yang kita utamakan adalah high touch. Dan yang lebih utama adalah high touch. High touch itu tadi dengan menyebut nama, memberikan apresiasi, kemudian sebagainya, itu membuat mereka lebih merasa kita itu ternyata guru. Ya, mereka itu merasa begitu. Tapi ketika kita memiliki satu jawaban dari mahasiswa ini, oh alhamdulillah kelompok 4, 5, 6 sudah mengumpulkan, udah cukup sampai di situ. Jangan sampai kok kelompok 2 dan 1 belum, jangan sampai. Nah, itu yang paling penting loh Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang saya maksud dengan high touch. Jadi sentuhan kemanusiaannya itu lebih besar yang kita berikan gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro kan ingarso sung tulodo ing madiu mangun karso.
yang harus dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian yang rasa-rasanya yang masih gimana gitu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu Vera kalau bimbingan sama promotornya gitu ya, udah nunggu di depan pintunya ruangan gitu ya, udah nunggu lama, promotor kita keluar sebentar ya saya mau rapat kan gitu ya. Misal ini mah curcol. Kejar Pak, profesor saya pengejar-kejar Pak. Iya, setelah itu sebentar saya rapat, setelah rapat dia keluar lagi lupa dengan kita ya. Gitu. Nah, jangan sampai begitu. Itu sakitnya di sini loh. Sakitnya di sini. Bayangkan Bapak Ibu, mahasiswa sudah ngirim argumentasi ke kita, ya argumentasi, mudah sudah cukup bagus. Udah 2 hari dia kirim argumentasi, belum disentuh-sentuh oleh kita. Itu sakit hati loh mereka sebenarnya. Ya, Ibu Vera aja WA suaminya 1 menit kemudian masih bisa senyum kalau belum dijawab ya. 10 menit kemudian masih bisa senyum ya. Coba aja 2 jam kemudian langsung papa gitu kan kira-kira begitu ya. Langsung ditelepon gitu maksudnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut dengan garrison Bapak Ibu sekalian. Disebut dengan community of inquiry. Maksudnya adalah bahwa dalam kelas kita itu ada sekelompok komunitas yang sedang melakukan inquiry. Inquiry itu sinau gitu ya. Sinau itu berarti sedang belajar dengan kita. Nah untuk terjadi interaksi yang baik itu maka gunakan 3 rumus tadi. Social present. Bahwa dalam community inquiry itu walaupun daring itu ada kehadiran sosial, ada kehadiran kognitif, ada kehadiran pembelajaran, teaching present yang kita berikan kepada mereka. Nah, saya tambahkan dengan teorinya Robinson and Robinson bahwa immediate feedback is important. Jadi immediate feedback is matter. Penting ya, immediate feedback itu. Untuk apa? Meningkatkan internal motivation. Belum tentu meningkatkan hasil belajar, belum tentu. Ini intervening variabelnya gitu ya. Meningkatkan motivasi dan terjadi engagement dengan kita. Gitu. Jadi membangun silaturahimnya itu loh Bapak dan Ibu sekalian yang berat antara mahasiswa. Ya mahasiswa tahu sendiri Bu Memi ada yang gemesin ya, ada yang bikin seneng, ada yang ini dan lain sebagainya. Ya kalau kita enggak. Ya, saya sendiri katanya 10 tahun yang lalu galak sih. Tapi 10 tahun ke depan sini katanya sih enggak, katanya ya. Tapi belakangan beberapa tahun ini saya pakai 3 rumus tadi, Bu. Dengan immediate feedback itu ternyata mujarab. Ternyata gitu loh Bapak dan Ibu. Ini saya jelaskan ke Pak Bu Ilza waktu itu. Wow, gitu ya, iya. Gitu. Nah, jadi kalau memang mau jadi dosen ya harus jadi guru gitu. Kira-kira seperti itu. Begitu ya Pak, ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Ibu Memi mohon maaf, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan Ibu ya. Masih ada 2 pertanyaan yang mengantri. Pertama, pertanyaannya lagi-lagi tentang bagaimana cara memberikan feedback di ruang 4. Jadi pertanyaan Ibu ini mengampu kemahiran menulis Pak, tetapi menggunakan karakter. Jadi karena di kami ini kan ada jurusan Jepang dan jurusan Mandarin ya Pak ya. Jadi bagaimana cara memberikan feedback, umpan balik di ruang belajar 4 sehingga tercipta interaksi antara mahasiswa dengan dosen, mengingat bahwa sebenarnya tugas yang diberikan itu berupa tulisan tangan di foto, lalu bagaimana memberikan umpan balik, karena kalau di ruang belajar 1 di tatap muka, biasanya mereka mengumpulkan buku tugas dan saya langsung mengoreksi, membuat coretan, memperbaiki coretan mereka di buku, begitu Pak, itu yang pertama. Ya, kalau Bapak Ibu punya untuk PDF reader ya, PDF reader dan PDF yang sudah agak sedikit advance, Bapak Ibu bisa ada di situ untuk draw. Jadi kita bikin coret-coretnya di situ untuk draw. Tapi Bapak Ibu sekalian pilih komputernya yang touchscreen dan juga bisa menggunakan tulisan seperti saya ini. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kita bisa coret-coret apapun yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah misalnya ya Bapak Ibu, saya buka satu file. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, saya buka. Bentar, saya belum tunjukkan ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Mana? Ini dia. Oke. Sebentar, kok belum muncul?
Oke, bentar. Di download nih banyak nih. Proposal tesis mana nih? Nah, ini dia deh yang gampang ya Bapak Ibu sekalian, misalnya nah, ini mereka mengumpulkan dalam bentuk foto atau PDF gitu ya. Maka kita bisa coret-coret di sini. Kalau saya sih bisa dicoret-coret begini dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian ya. Bagus dan lain sebagainya. Ini bisa dicoret-coret terus kembalikan lagi kepada mereka. Atau di komen itu bisa kita tuliskan saja kan gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau di Microsoft Word gitu bisa saja kita nambahkannya di insert comment, misalnya begini ya Bapak Ibu sekalian, di copy di sini, insert, kemudian di sini komen, kita tuliskan komennya di sini. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya kalau saya ngedit jurnal, reviewer jurnal, saya kasihnya di situ Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang kita lakukan kan bisa seperti itu. Nah, kalau itu dikumpulkannya lewat WhatsApp group, ya di WhatsApp grupnya kita tulis juga kan gitu. Nah, kalau itu mengangkat mahasiswa, di WhatsApp grupnya kita tuliskan dan boleh diketahui oleh orang lain. Tapi kalau itu terlalu personal dan lain sebagainya, kita japri. Gitu aja sih pendekatannya. Tapi plus yang pendekatan tadi itu ya, angkat sentuh hatinya, sentuh pikirannya, baru teaching kita berikan, dan as immediate as possible. Gitu loh yang harus kita lakukan. Itu saja sih kalau saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan mereka senang. Termasuk yang bimbingan skripsi dan dan tesis gitu dengan saya itu senang gitu loh. Jadi cepat umpan baliknya, bolak-baliknya cepat Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita bimbing tesis sudah sebulan dia tanyain, belum juga dia bentar ya Ibu belum malas. Ya sampai setahun juga nanti malas juga itu dosen pembimbing untuk memeriksanya Bapak Ibu sekalian, bukan apa-apa. Ya Bapak Ibu pasti gitu. Jadi usahakan se-immediate mungkin kita berikan. Dan kalau saya setahap demi setahap saya nggak mau nerima misalnya langsung bab 1, 2, 3 nggak mungkin. Saya selalu mulai bab 2 dulu. Setelah dari bab 2 literatur review-nya benar, baru saya kembalikan ke bab 1, baru dan sebagainya. Saya malah kebalik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia harus baca dulu literaturnya, baru setelah itu bab 1, baru bab 2-nya diperbaiki sampai dengan bab 3. Kenapa? Karena kalau nggak bab 2 dulu, mereka kadang-kadang ya nggak nyambung, nggak ada state of the art-nya malah nggak ketemu gitu. Kira-kira begitu. Nah itu seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi as immediate as possible kita kita berikan umpan baliknya gitu. Jangan lupa sebut nama, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sebut nama penting, nama. Aduh, ya, tapi jangan Vera yang cantik ya, nanti repot. Gitu. Kalau dosen misalnya Pak Faisal, mahasiswanya Bu Vera, manggil, oh Vera cantik luar biasa, nah itu kan repot nanti penerimaannya. Saya lanjut ya Pak, ada pertanyaan satu lagi Pak. Ya. Ini dari Pak Taufan, dosen dari Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Setiap mata memiliki capaian pembelajaran yang diterjemahkan ke dalam keluasan dan kedalaman pembelajaran. STL mengasumsikan mahasiswa adalah pelajar yang otonom dan independen. Sementara kita dosen tidak tahu seberapa tinggi otonomi dan independensi mahasiswa. CP pembelajaran tetap harus diperoleh untuk kelulusan mata kuliah. Pertanyaannya, dalam keadaan otonomi dan independensi mahasiswa yang tergolong rendah, dengan alasan apapun sehingga kelihatan tidak mampu menunjukkan pencapaiannya, pendekatan apa yang bisa dilakukan agar mahasiswa bisa mencapai CP? Ini mungkin agak sedikit bergeser dari daring, tapi intinya ketika kita tidak tahu otonomi dan independensi mahasiswa yang relatif tergolong rendah, bagaimana cara kita untuk menstimulasi mahasiswa untuk mendorong pencapaiannya, Pak? Mungkin terkait juga dengan pembelajaran daring. Iya, itu juga sering terjadi di kita semua ya Bapak Ibu sekalian, karena dari katakanlah mahasiswa kita ada 20. Dari 20 itu sebenarnya hampir 50% ya seperti itu gitu loh ya. Karena tingkat kemandirian belajarnya memang rendah ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi saya mohon maaf ya, saya memang capaian pembelajaran diarahkan ke sana, tapi saya selalu ekspektasi saya tidak terlalu tinggi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ekspektasi saya 100% dia harus seperti itu apa ya, too much hope will kill you ya kata Bu Memi ya. Too much hope will kill you gitu ya kira-kira ya. Nanti kita akan terbunuh juga oleh ini sebagainya gitu.
Tapi untuk beberapa orang yang bisa kita selamatkan, bisa kita selamatkan dalam arti, berarti secara personal kita lakukan pendekatan dengan memberikan clue, dengan memberikan tambahan informasi dan sebagainya. Biasanya saya berikan juga di dalam kelompok yang bareng-bareng gitu ya, biar dilihat juga oleh semua, supaya bisa paham. Tapi memang kadang-kadang nggak nyampe juga, memang betul Pak. Kadang-kadang nggak nyampe juga semua ya. Ya itulah. Tapi saya anggap itu bukan kegagalan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya masih punya 10 orang mahasiswa lain yang sudah agak seperti itu. Jadi memang gradasinya seperti itu. Gitu. Memang ini fakta di lapangan Bapak Ibu sekalian. Pasti semua dosen setiap semester menemui hal-hal seperti ini gitu. Tapi kita nggak putus ikhtiar gitu ya Bapak Ibu. Selama 1 semester itu kita upayakan untuk kita prioritaskan yang kita anggap kemandirian belajarnya rendah itu, misalnya suruh diskusinya biasa-biasa saja, ya kan gitu ya. Tidak mengeluarkan argumentasi yang ada bernasnya sendiri, kan itu kira-kira seperti itu. Nah ini kita ya saya hanya sanggup seperti itu Bapak Ibu sekalian melakukannya kepada mahasiswa. Nah ini memang fakta yang kita hadapi di lapangan, memang agak sulit juga untuk bisa memenuhi secara 100% keseluruhan. Tapi saya selalu berharap mungkin dia gagal di bagian ini, tapi dia berhasil di mata kuliah yang lain yang mungkin bisa kita selesaikan. Contoh, saya punya mahasiswa Bapak Ibu, saya ngajar teknologi kinerja, Human Performance Technology. Tapi anak itu sukanya memang di media, instructional media. Di Human Performance Technology itu performanya rendah. Ya rendah banget gitu ya. Ya saya kasih nilai ya standar lah untuk dia supaya bisa ini. Tapi ternyata setelah lulus kuliah, dia berhasilnya bukan di teknologi kinerja, tapi berhasilnya di media. Dia bisa menghasilkan games dan lain sebagainya dengan Android begitu, kemudian ditaruh di internet, dia dapat bayaran, ya mobilnya lebih bagusan dia daripada saya dosennya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya itu yang saya berpikirnya kadang-kadang begitu. Saya berpikir oke lah, fine lah anak-anak sekalian, mungkin dalam hati saja sih. Dia nggak terlalu cocok mungkin dengan mata kuliah ini, nggak terlalu banget nyampe ini. Mudah-mudahan berharap saja kita doakan, saya doakan mudah-mudahan di yang lain mereka akan seperti itu. Bu Vera, saya tidak bisa memberikan jawaban, tapi jawabannya seperti itu. Saya itu ngibur dirinya seperti itu ya Bapak Ibu. Begitu ya Pak ya, dari sekian panjang tadi kita sudah mulai dari pukul 1:30, alhamdulillah ini sudah pukul 3.42, tanpa terasa waktu sudah berlalu dan pertanyaannya saya rasa juga sudah habis. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak ya, mudah-mudahan justru tidak puas. Ya, enggak, jangan puas lah, si Wes kan bukan orang yang bisa memuaskan. Ya. Kemudian tapi kita bisa belajar lagi dari video-video yang diberikan linknya oleh Pak Wes. Kemudian kita mempelajari kembali video kegiatan hari ini, webinar hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbuat yang terbaik untuk semester depan. Begitu saja, tanpa berpanjang kata, saya akhiri tugas saya sebagai moderator. Saya kembalikan kepada MC, pada Mas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Uwes atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.